Bapak Ibu, saudara seiman yang terkasih, senang berjumpa kembali dalam pembahasan sesi Iman Kristiani ini. Dan hari ini khusus saya mau bahas mengenai iman dan perbuatan. Pembahasan garis besarnya yaitu mengenai keselamatan, di mana mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya apakah kita selamat karena iman atau iman plus perbuatan atau karena perbuatan? Tentu ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita pertanyakan dan kita diskusikan bersama, bukan? Nah, kita melihat Alkitab dan kita menemukan ada seakan-akan sebuah pertentangan, yaitu Efesus 2 ayat 8 dan 9 dan Yakobus 2 dari ayat 14. Kita tahu bahwa Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sementara di satu sisi, di Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, tentu kita bertanya, kenapa seakan-akan kedua dari tulisan ini bertentangan satu sama lain? Seakan-akan Rasul Yakobus dan Rasul Paulus itu bertentangan, di mana Paulus mengatakan kasih karunia oleh iman. Kalau Yakobus, iman plus perbuatan. Seperti pertanyaan saya yang di awal tadi, jadi selamat itu bagaimana? Cukup hanya karena iman, atau iman plus perbuatan, atau perbuatan? Menarik bukan? Nah, begini, kita harus memahami kedua konteks dari surat ini. Paulus sedang mempersoalkan rumusan keselamatan, konsep keselamatan, bahwa memang karena kasih karunia kita diselamatkan. Dia sedang berhadapan sama orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, tapi yang masih menekankan hukum Taurat untuk bisa selamat dan sunat. Jadi masih menekankan legalistik untuk bisa selamat, yaitu dengan melakukan hukum Taurat. Nah, Paulus sangat-sangat tidak setuju dan sangat-sangat menentang pandangan atau pernyataan itu, rumusan itu. Di mana dia menegaskan karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Di mana bagi Paulus orang-orang yang berpandangan seperti itu jelas-jelas menyangkal dan menganggap sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau memang benar karena kita melakukan hukum, ya sia-sia kedatangan Tuhan Yesus. Dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Padahal kedatangannya ke dunia ini menyelamatkan kita agar diselamatkannya kita itu melalui Kristus yang sudah berkorban bagi setiap kita. Memang dalam hal ini Rasul Paulus sedang membahas konsep keselamatan. Jadi sama sekali tidak sedang bertentangan dengan Yakobus. Sementara Yakobus tidak sedang mempersoalkan masalah keselamatan atau rumusan atau konsep keselamatan, tetapi lebih kepada bagaimana kehidupan kita sebagai orang beriman. Ya, kita memang terlebih dahulu harus mengetahui konteks persoalan yang sedang dihadapi oleh Yakobus pada waktu itu, di mana terjadi kemiskinan. Memang cukup luas ya kemiskinan yang melanda di kerajaan Romawi di abad pertama pada waktu itu, termasuk anak-anak Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan juga mengalami kesukaran karena kemiskinan yang melanda. Nah, menurut Yakobus, sebagai orang percaya kita harus saling menolong. Tapi tidak terlihat. Makanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bukan hendak menegaskan bahwa orang percaya untuk bisa selamat, iman harus plus perbuatan. Bukan. Tetapi bagaimana
Kalau kita mengakui bahwa kita beriman, kita tunjukkan dong, kita buktikan dong bahwa kita itu orang beriman lewat perbuatan kita, lewat hidup kita, lewat cara hidup kita. Dan saya yakin bahwa tidak ada yang salah dengan kalimat saya ini. Kalau seseorang mengatakan bahwa dia beriman, sungguh-sungguh percaya Yesus, tapi perbuatannya tidak menunjukkan, hidupnya nggak menunjukkan bahwa dia percaya Yesus, itu hanyalah iman yang sia-sia. Bukan bermaksud untuk kita menghakimi orang-orang yang seperti ini. Itu iman yang sia-sia. Tidak benar dia sungguh-sungguh percaya Yesus. Ya, benar kita harus benar-benar serius menunjukkan bahwa kita orang beriman tentunya lewat surat Yakobus ini, lewat perbuatan kita. Bagaimana kita benar-benar memperhatikan sesama kita yang memang dalam kekurangan. Kalau kita memang juga kekurangan, at least kalau kita punya kemampuan sedikit, kalau ada orang yang lebih kekurangan daripada kita, lebih parah daripada kita, lebih membutuhkan pertolongan daripada kita, ya kita harus bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang seperti itu dengan kita juga menolong mereka. Padahal kita juga sebenarnya ya kekurangan, tapi ya kayaknya kita masih bisa lah menolong mereka. Apalagi dalam situasi kondisi seperti ini. Kalau orang mengakui dirinya kaya, dalam kekayaannya dia menunjukkan bahwa dia orang beriman, itu salah. Seakan-akan kalau tidak kaya kita tidak beriman. Tidak. Bahkan itu justru menunjukkan bahwa kita tidak beriman. Kalau sampai kita ini kaya tapi kita nggak memperhatikan sesama kita. Sangat kontekstual sekali pembahasan Yakobus ini terkait dengan situasi kondisi yang sekarang ini. Secara khusus bagi kita yang memang berkecukupan secara materi, memang kita harus tergerak untuk memperhatikan mereka yang kekurangan atau orang-orang miskin yang memang membutuhkan uluran tangan kita, uluran kasih kita, di mana kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Lihat bahwa memang Tuhan sendiri menaruh fokus terhadap orang-orang kaya. Di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa sukar bagi seorang kaya untuk masuk kerajaan surga. Nah, untuk orang seperti ini, Tuhan dengan tegas mengingatkan bahwa lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Nah, kalau kita sudah diingatkan seperti ini, dan kita memang adalah orang-orang yang secara materi berkecukupan, ya mari dong Bapak Ibu Saudara seiman, kita tergerak oleh belas kasihan, sama seperti Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu memperhatikan orang-orang di sekitarnya, lalu dia tergerak oleh belas kasihan. Ini salah satu cara untuk kita membuktikan bahwa kita benar-benar beriman lewat perbuatan kita. Nah, jadi jelas bahwa Yakobus dan Paulus tidak saling bertentangan. Tidak saling bertolak belakang satu sama lain. Dengan kita mengetahui latar belakang konteksnya, kebudayaan atau persoalan ekonomi yang sedang terjadi pada waktu itu, kita bisa jadi memahami, jadi mengerti bahwa benar kedua rasul ini tulisannya tidak saling bertentangan. Saya harus menegaskan bahwa kita selamat hanya karena iman. Hanya karena iman. Tetapi iman yang benar itu seperti apa? Dan hiduplah sesuai dengan iman yang benar yang kita pahami dengan benar. Perkarakan kehidupan beriman orang yang benar itu seperti apa. Perkarakan. Dan lihatlah Tuhan Yesus, lihatlah para rasul secara khusus atau jemaat mula-mula menjadi contoh hidup iman, hidup beriman dari orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus pada waktu itu. Jangan menganggap apa yang saya sampaikan ini sebagai suatu kekeliruan. Tidak ada kekeliruan dalam apa yang saya sampaikan. Bahwa memang orang yang mengaku dirinya percaya, beriman, perbuatannya adalah bukti bahwa dia beriman. Tidak ada artinya kita mengatakan diri kita beriman kalau perbuatan kita nggak menunjukkan bahwa kita orang beriman. Karena iman tanpa perbuatan
pada hakikatnya adalah iman yang kosong. Jadi, Bapak Ibu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa kita harus benar-benar menjadi orang yang beriman, yang memiliki iman yang benar, di mana perbuatan kita, hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beriman. Tuhan Yesus memberkati.